Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, balik lagi bersama kita di Tasik Mata Vlog. Kali ini sembari riding santai, kita mau berbagi pengalaman ya. Kemarin hari Sabtu kita itu kena tilang guys. Jadi posisi kita yang pada saat kena tilang itu lagi di kota Tasik ya, tepatnya di bundaran Bypass atau daerah Cilembang. Itu ada pos polisi. Di situ kita dari arah Cilembang mau menuju ke arah Bypass, mau menuju ke Kawalu. Sekitar 100 meter sebelum bundaran atau sebelum pos polisi kita itu berhenti sejenak ya, karena kita habis jual cengkeh. Jadi pakai motor Beat itu kita di belakang itu ada palang ya, ada palang besi ya, kita tali pakai karet. Ya kita berhenti sejenak di situ untuk membuka palang tersebut. Dan refleks kita itu emang kalau mau berhenti ke kiri itu selalu resting kiri ya, stand kiri. Dan konyolnya pas kita maju, kita lupa untuk mematikan sen tersebut. What the fuck? Alhasil polisi pun menghentikan kita ya, Surat-suratnya mas, SIM-nya ada? dengan alasan melanggar rambu lalu lintas, yaitu menyalakan lampu sen tanpa aturan ya. Ada pasalnya, lupa nanti kita terangkannya di mana pasalnya, itu bunyinya dapat membingungkan pengendara lain, intinya seperti itu. Jadi ceritanya kita kena tilang ya, kita disuruh masuk ke pos ya. Biasa ditanyakan dulu SIM sama STNK ya. Dan kebetulan juga STNK-nya itu belum dibayar pajaknya. Udah mau lewat 2 tahun ya. September 2024 ini udah 2 tahun jatuh temponya. Nah, otomatis rame ya di situ. Awalnya kita nggak tahu disebut pasal apa-apa gitu ya. Yang pasti si polisi itu dia punya alibi ya, punya alasan untuk menilang kita lebih kuat, yaitu kita belum bayar STNK. Kita tahunya STNK itu kalau belum dibayar, asalkan pajaknya masih hidup ya, bukan pajak mati, itu dia nggak bisa ditilang ya. Oh, kaget. Setahu kita. Tetapi ternyata ada pasal yang bisa mengenai kita ya, apabila kita belum bayar pajak dan sudah jatuh tempo. Bunyi pasal tersebut kalau nggak salah itu tidak dapat menunjukkan STNK yang tervalidasi atau intinya yang sah gitu ya, yang ada stempelnya itu. Nah, singkat cerita, kita awalnya kita ngomong ke polisi, ya udah Pak, saya bayar pajaknya aja langsung di sini, bisa nggak? Atau kita mau ke Samsat, nggak usah dibawa ribet. Tetapi polisi tetap aja nggak bisa, Anda harus ditilang dulu, didenda kata dia. Boy, ya udah, saya terima aja dendanya. Berapa emangnya? Sekitar 75.000 lah. Nah, padahal kan dalam pasal ya, dalam pasal tersebut STNK yang tidak tervalidasi itu kalau nggak salah itu 200.000 ya, dendanya itu. Dan untuk lampu sen itu kita kurang tahu dendanya berapa. Singkat cerita dia minta 75.000, bukan minta secara individu ya, tetapi secara tilang, secara denda. Biasa pakai surat tilang segala yang warna biru itu. Lalu awalnya kita ya udah kita bayar di sini aja Pak, 75.000. Tetapi polisinya nolak cuy.
Oh nggak bisa karena kalau bayar di sini itu jatuhnya pungli kata dia. Nah, jadi bingung lagi. Jatuhnya pungli. Lah kan katanya diarahkan kalau mau bayar dendanya itu Anda harus ke Polres kota ya karena kita ditilang di kota atau Anda bisa ke pengadilan dengan catatan SIM dan KTP Anda ditahan kata dia. Oh ya udah, gua inisiatif aja ya, nelpon kakak. Kebetulan kakak gua itu punya temen yang kerja di polisi ya, tepatnya divisi Brimob Kota Tasik. Gue telepon, namanya singkat cerita gue telepon, kata kamu tilang aja nanti, surat-suratnya biar dia yang ambil katanya. Ya gua kurang mengerti juga maksudnya pertamanya ya. Ya udah gue kasih aja telepon itu ke polisi yang lagi bilang gue itu. Gue nggak tahu namanya siapa ya, karena nggak ada tag name-nya di situ, di rompinya itu dia polos ya. Ya udah setelah dikasih nggak tahu ngobrol apa mereka, yang pada intinya si polisi bilang kayak gini, ya udah Anda tetap harus ditilang ya, sehingga STNK-nya bisa diambil nanti di Polres katanya. Setelah itu, aduh, setelah ngomong kayak gitu ya, si polisi itu ya, minta KTP. Kita kerjaan biasa ya. KTP itu juga kayaknya udah nggak berlaku nih Pak. Nah, kata gitu. Tapi polisinya agak-agak emosi ya. Bawaannya emosi. Katanya orang Lombok sih. Kata dia sendiri yang saya juga orang Lombok kok. Nggak lihat dekat jauh, kalau salah ya ditilang kata dia. Nah, terus kita ngomong kayak gini, ya udah Pak, saya nggak mau ribet ke Polres atau ke pengadilan, bayar aja di sini, bisa nggak? Nah setelah nelfon ke temen kakak saya itu, si polisi itu, ya udah di sini bisa lah, dikasihlah uangnya 75.000 itu ke polisi. Biasa kita tanda tangan di surat tilang itu ya. Mudah-mudahan sih uang itu memang masuk ke kas negara ya. Kita nggak apa-apa lah kalau masuk ke negara, ikhlas itu. Karena si polisinya itu setelah nelpon Brimob itu, dia kayak apa ya, kayak nggak berani gitu mau masang tarif pungli itu, tarif damai ya. Gue tadinya nangkepnya gini loh, dia tuh nolak, yang pertamanya itu nolak 75.000 itu ya. Kayaknya dia tuh pengen up ya, pengen ya 100 lah, misalkan 100 kita terima beres di sini damai. Nah, tapi dia nggak ngomong kayak gitu ya. Dia tetap masih kayak jaga image gitu. Jaga image, itu pungli katanya nggak bisa. Ya udah kita telepon aja yang kayak tadi itu. Nah setelah telepon dia berubah lagi ngomongnya, bisa bayar di situ 75.000 boleh bayar. Soalnya kalau kita nggak bayar, kasihan ngerepotin. Takutnya lagi ngeganggu waktu dia lagi kerja atau lagi istirahat gitu. Ya udah kita inisiatif aja bayar gitu lah, hitung apa, ngasih lah, sedekah, berbagi gitu. Jadi pada intinya ya, pajak hidup pun kalian kalau misalkan sudah jatuh tempo belum bayar pajak ya, bukan pajak 5 tahunan tapi pajak tahunan yang 1 tahunan itu masih tetap bisa kena tilang cuy. Mereka bawa pasal yang nanti kita terangkan ya, yang pada intinya isi pasal tersebut adalah kita tidak mampu untuk menunjukkan
STNK yang tervalidasi atau yang sah. Jadi isi pasalnya itu. Dan anehnya itu pas proses tilang yang diminta itu 75.000, bukan 200.000. Nah, yang 75.000 itu gua nggak tahu itu tilang lampu sen atau gimana ya. Tapi singkat cerita udah beres di situ. Jadi saran aja dari kita, kalau kalian pajaknya belum dibayar, ini udah jatuh tempo ya, udah lewat jatuh tempo. Allahu Akbar. Aduh, aki-aki. Udah lewat jatuh tempo, kalian jangan jangan gegabah gitu. Kalau lagi berhadapan sama polisi, usahakan tenang dan perhatikan ya rambu-rambu, jangan sampai kalian itu diberhentikan karena melanggar aturan rambu-rambu lalu lintas. Seperti itu. Seperti kita yang kemarin lupa matiin lampu sen aja ya, diberhentikan ya. Itu sih cuma alasan kecilnya, alasan utamanya itu ya kita belum bayar pajak sih itu. Tapi udah bayar sih sekarang. Anehnya itu loh, kalau bayar pajak itu dari kemarin kita udah mau bayar itu, tapi nggak tahu diundur-undur terus, kayak males ya. Aduh, rame banget ya. Ya, jadi saran kita, kalau kalian mau bepergian apalagi ke kota ya, hati-hati kalau pajaknya belum dibayar. Minimal jangan sampai melanggar rambu ya, supaya kalian tidak diberhentikan. Dari kemarin sebelumnya kita aman sih, meskipun belum bayar pajak ya, aman karena kita taat rambu ya. Itu karena kita lupa lampu sen kiri, lampu sen aja, karena kita kan berhenti itu, lupa itu dimatiin lampunya. Tapi ya nggak apa-apa sih, jadi pelajaran juga buat kita. Besok deh pas kita jual barang lagi ke Tasik, kita coba berhenti ya di pos polisinya. Kita sambil rekam ya, kita iseng-iseng ngomong aja, capek, sombong amat, gimana gitu. Wah, bubaran anak sekolah ini pada seram ya. Apaan ini, rame banget motor. Oke, mungkin segitu aja ya tips kita kali ini tentang pengalaman kita kemarin pas ditilang ya, habis 75.000 dengan kesalahan kita lupa matiin lampu sen dan belum bayar pajak.